Tim gabungan unit Jatanras dan Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengamankan saat salah satu pelaku perampokan minimarket di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Di lokasi persembunyiannya di sebuah hutan di kawasan Lebak, Banten. Usai ditangkap, petugas meminta pelaku untuk menunjukkan sejumlah barang bukti alat kejahatan yang ditanamnya ke dalam tanah. Penangkapan pelaku ini berkat penyelidikan petugas dan penangkapan 2 orang pelaku sebelumnya, yakni pelaku Rosyid di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, dan Asep di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dari penangkapan ketiga pelaku tersebut, petugas yang terus melakukan pengembangan kemudian menangkap 3 orang pelaku lainnya di kawasan Lebak, Banten. Salah satunya bernama Toto yang merupakan sang kapten otak pelaku utama dalam aksi perampokan di sejumlah minimarket di kawasan Kalideres, Cengkareng, dan Kembangan. Saat penyergapan sempat terlibat baku tembak antara pelaku Toto dan petugas, sampai akhirnya petugas melumpuhkan pelaku di kedua bagian kaki dengan timah panas. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Muhammad Syahdudi mengatakan sebelum melakukan aksi perampokan sebanyak 6 kali di sejumlah minimarket di kawasan Jakarta Barat, komplotan ini juga melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku dikenal sadis saat melancarkan aksinya, di mana mereka tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Dari 6 pelaku yang telah diamankan, petugas menyita barang bukti berupa sepucuk senjata api rakitan berikut 6 butir peluru tajam, 2 bilah golok, uang 65 juta rupiah, lebih hasil kejahatan 16 unit sepeda motor hasil pencurian, serta sejumlah kunci letter T. Modusnya adalah para pelaku terlebih dahulu melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Kemudian setelah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor, motor tersebut juga digunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan yang lain, yaitu pencurian dengan kekerasan di beberapa minimarket. Jadi rentang waktunya jam 7 malam mereka melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Kemudian selang beberapa jam kemudian, antara pukul 23 sampai pukul 24.00 sebelum minimarket tersebut tutup, para pelaku ini melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di 3 minimarket, yaitu minimarket di wilayah hukum Polsek Kalideres, wilayah Polsek Cengkareng, dan wilayah Polsek Kembangan. Langsung datang ke minimarket tersebut, kemudian menodongkan senjata api dan juga menodongkan senjata tajam, lalu mengancam para karyawan untuk meminta menunjukkan tempat penyimpanan uang, rokok, dan juga mengambil sepeda motor. Para pelaku kejahatan ini tergolong cukup sadis, karena mereka tidak segan-segan akan melukai para korbannya apabila mereka melakukan perlawanan. Nah, dari ketiga pelaku ini kita lakukan pengembangan dan pendalaman. Muncullah 1 orang atas nama Toto alias Randy, yang berperan sebagai kapten atau yang mengatur semua tindak pidana curas maupun curat yang dilakukan oleh kelompok ini. Dan penyidik ataupun tim gabungan awalnya cukup kesulitan untuk bisa mencari dan mendapatkan pelaku satu ini yang bernama Toto, karena Toto ini juga sering berpindah-pindah tempat dan juga membawa senjata api rakitan ini, dan dia juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan aksi penembakan terhadap petugas kami yang berupaya untuk menangkap yang bersangkutan. Dan penyidik sudah melakukan 2 kali kontak tembak dengan pelaku ini, hingga pada akhirnya penyidik melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku atas nama Toto ini, karena memang sangat-sangat membahayakan dan mengancam jiwa dan keselamatan petugas yang berupaya menangkap yang bersangkutan. Sebelumnya, aksi perampokan para pelaku tersebut sempat terekam kamera pengawas CCTV di sejumlah minimarket yang disatroninya. Tak hanya menguras uang dan produk rokok, para pelaku yang membawa senjata api dan senjata tajam juga sempat menyekap dan mengikat tangan karyawan minimarket. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijebloskan ke jeruji besi dengan jeratan pasal berlapis, pasal 363 KUHP, pasal 365 KUHP, dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.